saya dari kelompok 6 Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Dr. Chandra Pribati SHMH. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan peraturan perundang-undangan, Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum, berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumber kepada Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang adalah 1945. Oleh sebab itu, maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek material. Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal Undang-Undang 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya seperti berikut. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis. B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan yang bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis apabila terdapat dasar hukum, legitas, atau landasan yang terdapat dalam pembentukan hukum yang lebih tinggi derajatnya. D. Landasan politis. Landasan politis merupakan garis-garis kebijakan politik yang menjadi dasar kelanjutan bagi kebijaksanaan dan pengarahan tata laksana pemerintahan negara. Oke, saya Jikridian Nabawi. Di sini saya akan menyampaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum general principle of law harus diperhatikan dan diperlakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada asas lex superior derogate legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Yang kedua ada asas lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya pada peraturan perundang-undangan yang umum. Yang ketiga itu ada asas lex superior derogate legi superiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. Yang keempat itu ada asas lex neminem cogit ad impossibilia, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut sebagai asas kepatutan. Yang kelima ada asas lex perfecta. Asas lex perfecta itu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. Yang keenam ada asas non retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memasukkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum. Terima kasih. Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Asas-asas formal dengan perincian. A. Asas-asas tujuan yang jelas. B. Asas-asas perlunya pengaturan. C. Asas organ atau lembaga yang tepat. D. Asas materi muatan yang tepat. E. Asas dapat dilaksanakan. F. Asas dapat dikenali. 2. Asas-asas material dengan perincian. A. Asas sesuai prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum Indonesia dan norma fundamental. B. Asas sesuai dengan hukum dasar. C. Asas sesuai prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. D. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi yang pertama, asas kejelasan tujuan, yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yang keempat, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang kelima, asas kejelasan rumusan, yang keenam, asas keterbukaan. Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia dirumuskan dalam pasal 6 sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, yang kedua, asas kemanusiaan, yang ketiga, asas kebangsaan, yang keempat, asas kekeluargaan, yang kelima, asas kenusantaraan, yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh, asas keadilan, yang kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, yang 10, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kesimpulan, asas peraturan perundang-undangan merupakan asas formal tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang lahir dari asas negara hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan hukum secara konstitusi tertulis. Semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945 harus merupakan penjabaran dari sistem dan asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang ada dalam Undang-Undang 1945. Sehingga sebagai penjabaran dari undang-undang, maka peraturan perundang-undangan memiliki aspek formil dan aspek material. Landasan peraturan perundang-undangan pada dasarnya meliputi landasan filosofi, sosiologis, politis, dan yuridis. Thank you for watching.